Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa tabi'ahu bisani ila yaumil amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah dan juga nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah bisa istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga di yaumil akhir. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, kajian kita hari ini tentang keimanan atau tauhid yang terserukan oleh Bapak Ustaz Haji Jarman Yasin. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ini kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustaz Jarman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa qudwatina wa imamina wa muallimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana li ta'atik. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia nikmatnya, terutama sekali nikmat yang tidak ternilai oleh materi di dunia ini, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita mendapatkan nikmat itu semua, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah, di masjid ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Alhamdulillah kita bisa laksanakan kewajiban ibadah itu dan kita tetap istiqomah. Ya, mudah-mudahan istiqomah kita ini sampai akhir hayat,
Karena itu yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua sebagai muslim. Nah, mudah-mudahan salah satu cara kita menjaga ya agama kita ini ya kita hadir di majelis taklim ya. Mudah-mudahan dengan majelis ini iman kita bertambah kuat, ilmu kita bertambah dan bermanfaat, dan amal kita bertambah banyak. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita menghadap Rabbul Jalal Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita selalu berbanyak sholawat kapanpun dan dimanapun, karena ini fadilahnya luar biasa. Kita sekali menyampaikan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah balas 10 kali. Dan dengan cara ini salah satu yang menyebabkan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita masih membahas tentang al-imanu bil malaikah. Nah, di akhir pembahasan bab ini ya dibahas tentang makhluk gaib ya, yaitu jin, ya, iblis dan syaitan. Ya, ini istilah-istilah yang sudah sering kita dengar, tetapi secara akidah kita perlu pastikan pemahaman kita ini benar dan lurus, sehingga kita tidak terjebak pada kesalahan terkait dengan makhluk-makhluk ini. Ya, karena ini ada kaitannya dengan posisi kita sebagai manusia yang Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai makhluk nyata. Nah, yang pertama jin. Jin ini makhluk gaib. Gaib artinya tidak bisa kita dekati dengan indera kita. Ini nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa dengar. Dan ini hikmah, ini luar biasa. Andaikan kita bisa melihat mereka, ini masalah Pak hidup kita ini. Ya masalah. Nah, sehingga ada bentuk-bentuk khurafat. Khurafat itu keyakinan yang nggak berdasar. Sesuatu yang diyakini tapi sesungguhnya tidak ada. Gitu. Sehingga ini bikin masalah juga. Orang bisa menjadi sangat takut, khawatir terhadap sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Itu khurafat. Nah, khurafat terhadap makhluk gaib ini banyak sekali. Karena itu akidah Islam meluruskan. Nah, kadang-kadang jin ini sering kita tuduh macam-macam. Ya apa-apa karena jin gitu. Ya kasihan juga Pak jin ya, enggak ngapa-ngapain terus kita tuduh. Enggak tahunya itu salah kita sendiri, tapi jin yang jadi kambing apa Pak? Yang disalah-salahin gitu. Nah, karena itu perlu kita dudukkan ya. Jin ini memang secara istilah ya, secara bahasa, kenapa dikatakan jin gitu? Karena berasal dari kata janna yang artinya bersembunyi. Ya memang enggak kelihatan. Ya. Nah, secara istilah jin ini makhluk Allah yang diciptakan dari api. Nah, itu yang berbeda dengan malaikat kemarin. Kalau malaikat itu diciptakan dari
cahaya. Kalau manusia ini diciptakan dari tanah. Ya, tapi proses, Pak ya, ada proses di situ. Nah, jin ini diciptakan dari api. Nah, jin ini seperti kita manusia, mukallaf, ya, mendapat amanat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga untuk bangsa jin ini. Sehingga jin itu juga mendengarkan Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an. Ya. Bahkan mereka sangat-sangat mengagumi Al-Qur'an itu. Itu pengakuan mereka. Nah, sehingga jin itu ya ada yang muslim, ada yang kafir. Ya seperti manusia ini. Itu ya. Nah, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala sering dipanggil itu bangsa jin dan manusia dalam satu ayat. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai sekalian jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum. Belumkah sampai kepada kalian rasul-rasul, ya, utusan Allah. Karena mukallaf itu. Sehingga diberi panduan juga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hidupnya itu tertata. Nah, akibat dari itu kemudian ada yang beriman, ada yang menolak. Ya, ada yang muslim, ada yang kafir. Itu jin. Nah, apa hubungannya dengan kita? Nah, kita ini diciptakan alamnya beda dengan jin. Sehingga di dalam akidah Islam kita ini tidak perlu berinteraksi dengan jin. Ini digarisbawahi Pak ya. Jangan berinteraksi dengan jin. Oh, memang diciptakan begitu. Lah kalau kita suruh interaksi, ngapain jin makhluk gaib gitu? Ya, maka kita ini muamalatnya dengan sesama manusia, tidak dengan jin. Tetapi ada penyimpangan di situ, baik dari manusia yang menyimpang atau dari bangsa jin yang menyimpang, sehingga jin dan manusia ini berinteraksi, kerjasama gitu. Ada muamalat di situ. Karena itu dalam Al-Quran ada nama surat menggunakan nama ini, namanya surat Al-Jin. Ya, di dalam surat Al-Jin ini salah satunya Allah berfirman, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada di antara manusia itu yang minta perlindungan kepada jin. Wa innahu kana rijalun minal insi. Ini bangsa manusia. Ya'udzuna birijalin minal jinni. Mohon perlindungan kepada ya bangsa jin ini. Nah, itu tidak semua. Ternyata ini rijal, orang-orang tertentu saja. Dan jinnya juga tertentu. Tapi hasilnya apa? Kalau ada interaksi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fazaduhum rahaqa. Maka tidak akan menambah mereka kecuali kesombongan. Nah, itu. Jadi kalau enggak manusianya yang sombong, jinnya yang sombong. Jin menjadi sombong kenapa? Karena manusia yang lebih mulia kok minta tolongnya ke jin gitu. Jadi tambah sombong jinnya itu. Karena makomnya diangkat oleh kesalahan manusia ini. Nah, atau manusianya yang sombong karena bisa interaksi dengan makhluk gaib bernama jin ini. Nah, kesombongan inilah yang menyebabkan Allah murka itu. Nah, salah satu ya
dosa besar itu ya kesombongan ini. Sehingga ya Fir'aun seperti itu karena kesombongannya. Qarun seperti itu juga karena kesombongannya. Orang-orang yang zalim itu karena kesombongannya. Ya, bisa karena posisinya, ya kekuasaannya, kekayaannya, ya bisa karena fasilitasnya, apa saja itu berpotensi untuk menjadikan orang itu sombong. Termasuk ilmu, ya termasuk ngerti jin itu, ya. Nah inilah kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang menyimpang dari akidah Islam ini, karena itu dikutuk sama Islam. Salah satunya ilmu perdukunan itu. Jadi dukun ini gunakan jin, Pak. So kalau nggak gunakan jin ya nggak bisa ngomong macam-macam, nggak bisa bohongin begitu. Dan itu memang dalam hadis sahih disebutkan ada mereka ini yang berusaha mencari informasi dari Lauhul Mahfuz, naik ke sana, ngintip-ngintip gitu. Kalau sudah dapat sebagian, ini banyak yang gagal karena Allah lempar dengan bintang-bintang gitu. Nah saya nggak tahu apakah dalam pengetahuan itu ya batu meteor itu termasuk itu. Tapi fungsi bintang itu salah satunya rujumal lisyayati di surat Al-Mulk ya, untuk melempar setan-setan itu dari bangsa jin yang berusaha mencuri rahasia-rahasia terkait dengan kehidupan ini yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah makanya kadang-kadang dukun itu 100 kali nebak ada satu yang, nah itu informasi dari situ, bocorannya dari situ, ya, bocorannya dari situ. Tapi kalau memang betul dukun nebak itu bukan berarti dasar itu benar, bukan. Nah sehingga yang ditampilkan itu adalah perilaku-perilaku yang nggak wajar, yang orang sering sebut luar biasa itu. Nah kejadian yang tidak wajar, yang luar biasa ini, itu dibagi 3 dalam akidah Islam. Pertama mukjizat. Mukjizat itu hanya untuk Nabi dan Rasul. Ya Rasulullah bisa membelah bulan, itu salah satu mukjizatnya. Memang nggak masuk akal, karena ini bukan wilayahnya akal. Rasul Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam waktu semalam ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, kembali lagi hanya 1 malam. Memang bukan wilayahnya akal. Itu mukjizat. Ya. Ini makanan enggak habis-habis dimakan, itu kan enggak masuk akal. Nah, kalau enggak mukjizat enggak bisa. Itu dimiliki Nabi. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan jadi jalan. Nah, itu mukjizat. Nah, kalau mukjizat ya dalam Islam itu hanya dimiliki Nabi dan Rasul. Apa tujuannya? Ini membuktikan kebenaran Nabi dan Rasul untuk menjawab tantangan-tantangan kaumnya. Sehingga mukjiz itu artinya sesuatu yang melemahkan. Ini bisa melemahkan tantangan itu. Itu Allah bekali para Nabi dan Rasul. Yang kedua itu karomah. Karomah itu Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang beriman, yang bertakwa. Orang sering sebut wali. Ya, wali Allah itu siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi kalau ada orang ngaku wali tapi enggak beriman, enggak bertakwa, ya enggak. Itu syaratnya wali itu beriman dan bertakwa. Jadi bapak-bapak ini punya potensi jadi wali karena beriman dan bertakwa. Nah, sudah jadi wali murid ya.
Udah lama jadi wali murid. Iya. Jadi kekasih Allah wali itu. Ya, orang yang dekat dengan Allah. Dan wali ini ya, karomah ini nggak ada universitasnya, Pak. Nggak bisa dicari di kampus-kampus, di pondok-pondok, nggak ada, Pak, itu. Nggak ada tokonya juga, nggak bisa dibeli. Karena ini karunia Allah. Ya, diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Apakah ada? Ada, Pak. Ini zaman sahabat banyak dibuktikan itu. Di dalam perang Qadisiyah, ya, perang Qadisiyah. Ya, sebelum perang itu kan dibacakan surat Al-Anfal, surat-surat jihad itu. Itu menang sebelum perang, Pak. Karena Allah beri pertolongan. Bagaimana bisa nyebrang sungai tanpa perahu, tanpa kapal? Ya kan? Terus yang dihadapi ini pasukan yang pasukan yang kendaraannya itu gajah. Lalu ada ide dari salah seorang sahabat, waduh, kalau kita digusur gajah ini repot. Makanya ada ide, dipanah saja matanya. Siapa gajah yang paling besar, pimpinannya? Lalu dipanah, kena matanya aja. Gajah ini lari-lari, ya nggak karuan, diikuti pasukannya. Ya, berantakan di situ. Itu kalau bukan karomah, apa ide itu? Ya, zaman itu ya. Kalau zaman sekarang ya dibom ya, atau pakai nuklir, pakai apa, gajah mah nggak ada kekuatannya zaman sekarang. Tapi zaman itu kan nggak bisa, Pak, jarak jauh gitu. Karena senjatanya perang itu pedang, panah dan tombak. Ya, belum ada kayak sekarang. Itu nah, jadi di luar mukjizat dan karomah ini ada juga, Pak, yang luar biasa, yang nggak biasa. Ya, orang itu namanya sihir. Nah, sihir inilah yang menggunakan bantuan jin. Lah ya, Pak, dia itu gaib, kita nggak bisa ngelihat. Ya, dia bisa nipu kita. Ya, mereka ngelihat kita, kita nggak ngelihat dia. Nah, hati-hati, Pak. Permainan sulap itu ada dua macam. Ada yang memang kelihayan, tapi memang ada yang bentuk sihir ini. Permainan-permainan yang aneh-aneh itu menggunakan ini. Ya, orang jadi kera tiba-tiba. Orang makan kaca. Ya, makan kaca dimakan, Pak. Terus makan apa itu? Paku. Ya, berjalan di atas paku. Lah ngapain gitu-gitu? Tapi itu kan ada, Pak, ya. Makanya dulu di Banten pernah ribut karena MUI meneliti soal debus itu. Nah, ini kesimpulannya ada dua. Memang ada yang bantuan jin, itu sihir itu. Nah, ada yang memang latihan. Manusia itu kalau latihan ada, Pak. Bela diri itu ada murni latihan. Yang memang berbeda dengan kebanyakan orang. Karena latihan bisa. Nafas kita bisa dilatih, fisik kita bisa dilatih. Kita ini, Pak, ini contoh aja ya. Kalau dipukul petinju sekali, kita nanya, Pak, yang dipukul babak belur, Pak. Karena kita nggak latihan. Nah, mereka dipukul-pukul itu ya menter aja, Pak. Biasa aja, karena ada kekuatan latihannya di situ. Dulu waktu di kampung saya itu belajar pencak silat, Pak, sama pendekar. Memang unsur ini rentan sekali. Ada ya, lewat jamu-jamu, lewat apa, mantra-mantra, lewat apa, itu dimasukkan di situ. Makanya waktu ngerti itu bersihkannya juga susah itu, karena sudah pakai mantra-mantra itu. Jadi
Faktanya benar Pak. Oh, saya ngalami itu. Jadi orang belajar itu nggak usah lama-lama Pak. Namanya diisi itu loh. Tiba-tiba orang kok bisa jurus gak karu-karuan gitu ya. Itu. Gangguan jin itu ada. Ya, zaman dulu, zaman sahabat juga ada. Makanya dulu ada kisah jin yang ganggu itu dibawain sandalnya Imam Ahmad saja udah terbirit-birit itu, lari. Itu jin. Nah itu. Nah sehingga akidah Islam mengajarkan supaya kita ini tidak bermasalah di sini, kita itu tidak boleh berinteraksi dengan jin. Coba tunjukkan satu ayat atau hadis yang memerintahkan, tidak ada. Nah karena Allah dan Rasulnya nggak perintah, ngapain kita lakukan? Ya pasti masalah. Sementara yang diperintah tidak dilakukan. Itu ya. Nah saya sekarang itu kadang suka bertanya Pak, apa-apa itu jin yang disalahin, nggak taunya manusianya yang salah. Orang stres jin yang disalahin. Memang nggak semua orang stres itu gangguan jin Pak, nggak semua. Memang secara ilmu ya dia terbebani sarafnya yang masalah. Nah, jin selalu disalahkan. Hati-hati di situ. Kita kan nggak boleh Pak nuduh-nuduh sembarangan gitu. Tapi bahwa jin bisa ganggu, iya, karena makhluk apapun itu punya potensi bisa ganggu kita. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk apapun. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Surat Muawwadzatain kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya, jadi jin ya kayak manusia. Manusia itu punya potensi jahatin kita juga ada, Pak. Ganggu kita juga ada. Hewan juga ada. Ya apa saja ada. Semua makhluk itu punya potensi bisa menghancurkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon perlindungannya hanya kepada Allah. Karena semuanya ini kekuasaan Allah. Di Los Angeles hari ini Pak, kalang kabut itu. Kebakarannya di hutan, ditiup angin kencang Pak. Rumah-rumah kebakar. Saya dengar terakhir itu 10.000 rumah mewah. Hampir 1.000 triliun kerugiannya, 900 sekian, beritanya begitu. Di Los Angeles, Allah kehendaki. Katanya teknologi canggih-canggih nggak bisa Pak. Ngadang angin, niup api ini nggak bisa. Siapa Pak orang mau kebakaran nggak ada? Upaya dilakukan nggak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak. Nah coba itu yang gede-gedein jin, minta tolong jin suruh ngadang itu bisa nggak bisa. Jadi ini penting, akidah ini penting supaya kita tidak keliru jalan. Ini mohon maaf, jemaah ada nggak yang punya riwayat jadi dukun ramal, ada nggak sini? Ada riwayat itu. Hah? Kalau jadi dukun enggak, tapi ke dukun Pak. Nah, coba. Loh kita ini hamba Allah, yang Maha Kuasa itu Allah SWT. Terlalu orang diganggu sama setan, enggak Pak, kan cuma nyariat gitu. Loh nyariat kok melanggar syariat kan? Kalau nyariat itu yang sesuai dengan syariat, jangan nyariat melanggar syariat. Karena ada wilayah-wilayah dalam hidup kita ini, ada hal-hal yang memang ini bukan domainnya makhluk. Ini hanya Allah saja. Soal ajal kita itu hanya Allah Pak. Makanya orang beriman itu nggak takut mati. Mati ditakuti, ya datang juga. Lari nggak bisa kita. Karena bahkan Allah tegaskan itu nggak bisa ditunda.
Ya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa. Jadi orang beriman itu hidupnya tenang. Karena hal-hal yang menakutkan itu nggak takut, karena itu semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah serahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini miliknya Allah. Ya, miliknya Allah. Bahkan diri kita bukan milik kita, ini miliknya Allah. Kalau Allah sudah ambil, kita pun nggak bisa, Pak, untuk menahan itu. Nah, jadi sihir ini sekarang secara langsung maupun tidak langsung menjadi hiburan. Nah, bapak ibu ini ditipu-tipu aja, Pak, yang begitu itu, bohongin aja. Ini malam-malam, ya kan? Ini jadi hiburan, konten-konten itu, Pak, ya. Lah orang cuma jalan-jalan di kebun gitu, direkayasa ada suara-suara gini jadi tontonan. Orang kok percaya gitu. Dibohongin bolak-balik kayak begitu. Dilihat ini ada cahaya-cahaya, ini ada itu kan. Nah, sayangnya ya, orang-orang ini mau dibodohin karena nggak tahu, Pak. Jadi akhirnya menarik kisah-kisah horor ya. Itu kan jadi ya. Makanya kadang-kadang kasihan jinnya, Pak, ya, jin ini dituduh macam-macam padahal ya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Kita aja yang ya. Nah, jadi jin itu karena tidak ada kewajiban, dan kita juga nggak ada kewajiban, nggak ada perintah. Bahkan kalau kita berinteraksi itu hasilnya kesombongan, dan kesombongan itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu, nggak boleh. Karena al-kibriya uridai, dalam hadis qudsi, kesombongan itu pakaianku, kata Allah, bukan pakaiannya manusia. Bukan pakaian. Lah manusia nyombong, apa yang disombongkan? Khuliqal insanu dhaifan. Lah kalau Allah sombong, memang Allah Maha segalanya. Karena itu al-kibriya'u ridai. Nah, karena ini terkait dengan ketuhanan, nggak boleh dipakai oleh makhluk. Nah, makanya ada hadis yang keras, Pak. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibr. Diancam enggak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sekecil apa. Habbatu khardalin itu ungkapan sesuatu yang sangat kecil. Dulu kiai-kiai di kampung menerjemahkan biji sawi. Karena zaman itu biji sawi itu kecil itu ya. Kemudian semut hitam. Nah, semut hitam kecil. Nah, sekarang canggih lagi. Ya. Atom ya. Partikel yang kecil. Mungkin ada lagi partikel lebih kecil dari atom. Artinya sekecil apapun nggak boleh ada kesombongan. Itu. Baik. Nah, yang kedua, iblis. Iblis ini sekarang ada syubhat, Pak, ditiupkan oleh orang-orang orientalis. Jadi ada orang kafir tapi mengkaji Islam. Di beberapa kampus, ya, universitas di barat itu ada jurusan Islamologi. Jadi Islam itu dikaji sebagai ilmu, bukan diimani, Pak. Bukan diimani dan dilaksanakan, tapi menjadi objek ilmu pengetahuan, dipelajari. Mereka ahli, Pak. Ya, ahli bahasa. Dulu pernah kan terkait dengan bangsa kita, ada orang Belanda namanya Snoek Hurgranya itu suruh mondok ke Masjidil Haram, Pak, mondoknya. Hebat. Belajar bahasa Arab karena ngedepin orang Aceh. Ya, orang kaum muslimin di situ. Supaya bisa nipu-nipu, dipelajari di situ. Ya, tapi bukan belajar Islam, bukan diimani dan dilaksanakan. Tapi sebagai pengetahuan. Jadi hebat-hebat, Pak, mereka. Nah, salah satu syubhatnya itu
mengatakan iblis itu dari malaikat. Iblis itu dari malaikat. Karena membaca ayat ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika ya kami perintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat itu sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Ya. Apa dia menolak, wastakbara, dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dan iblis itu tergolong orang kafir. Jadi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini dijadikan dasar ini ngerusak akidah Islam bahwa iblis itu dari malaikat karena dikecualikan dari malaikat. Nah, dalam bahasa sesuatu yang dikecualikan tidak mesti sejenis. Itu secara bahasa saja sudah tertolak. Ini saya kasih contoh yang gampang. Semua santri ada di dalam kelas kecuali Pak Guru. Ya Pak ya. Semua santri ada di dalam kelas kecuali Pak Guru. Pak Guru ini santri enggak? Boleh enggak Pak? Iya. Memang Pak Guru enggak ada di dalam kelas. Semua santri ada di dalam kelas kecuali Pak Guru. Pak Guru itu dari santri enggak? Itu benar dalam bahasa. Jadi tidak mesti sesuatu yang dikecualikan itu bagian dari itu. Jadi nggak bisa hanya dasarnya itu lalu dipahami letterlek, ya dipahami hanya redaksi, kemudian disimpulkan bahwa ya iblis itu dari malaikat. Apalagi di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala jelaskan tegas sekali bahwa iblis itu kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu dari bangsa jin. Ya. Jadi ini tertolak semua itu subhat-subhat itu yang merusak dalam Islam. Jadi iblis itu dari bangsa jin. Jadi bukan malaikat dan bukan manusia, tapi dari bangsa jin. Berarti iblis itu enggak itu. Nah, iblis inilah yang dulu sudah ya bersepakat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini makhluk yang ingkar, enggak nurut sama sekali sama Allah, bahkan diancam oleh Allah dengan neraka, mereka siap. Tapi ngasih syarat. Syaratnya apa? Ganggu, ngajak manusia jadi temannya di neraka. Itu tugasnya. Nah, jadi kalau ada orang jahat, itu jangan nyalakan iblis, Pak. Kurang ajar. Memang iblis kurang ajar. Tapi kalau iblis ganggu, memang pekerjaannya begitu. Nah, kita ini kadang-kadang posisinya keliru, Pak. Kita ini suka nyalain yang lain. Nggak taunya salahnya itu ada dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi nyalain iblis. Loh, kok iblis disalahin? Memang dia nyalain Allah. Dia memang sudah menstatuskan dirinya itu orang yang ingkar, makhluk yang ingkar. Maka diancam juga siap. Ya. Tapi syaratnya itu terkait dengan kita manusia ini, Pak.
Ya, makanya iblis itu ya nyari teman dari jin dan manusia, dari bangsanya sendiri jin dan dari manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan teman di neraka nanti. Itu sebagai konsekuensi dari apa yang disepakati ya dengan Rabbul Jalal Allah Subhanahu wa taala. Jin iblis memang begitu. Nah, orang atau jin yang mengikuti ya iblis ini itu namanya syaitan. Itu Pak ya. Makanya Al-Qur'an menyebutkan syayatinil jinni wal insi. Ada setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Jadi jin dan manusia yang mengikuti iblis itu namanya setan. Gitu. Jadi setan itu bukan nama makhluknya Pak, tapi dia adalah sifat yang melekat pada jin dan manusia yang mengikuti iblis. Nah, itu setan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita hambanya orang beriman ini ya, jangan sampai kita ini tergoda oleh setan ini. Ya, kita selalu mohon perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab kalau enggak dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, kita ini lemah Pak menghadapi mereka. Iya kan? Kita enggak ngelihat dia, dia ngelihat kita. Ini dari bangsa jin. Dari bangsa manusia liciknya luar biasa. Itu sifatnya setan itu liciknya luar biasa. Halusnya luar biasa. Di orang itu udah jadi korban nggak kerasa, Pak. Saking halusnya itu. Itu yang disebut dalam Al-Quran khutuwati syaitan. Jadi tipu daya, langkah-langkahnya itu luar biasa. Sehingga manusia yang tidak beriman dan tidak dijaga, dilindungi oleh Allah, dengan senang mengikutinya. Makanya Pak, jalan menuju neraka itu menyenangkan. Karena dibumbuin sama setan ini. Ya. Tapi jalan menuju surga itu sulit karena dihalangi oleh setan. Makanya hadis selalu mengatakan ya, al-jannatu sijnul mu'min. Itu ya. Jadi surga itu penjaranya bagi orang beriman. Memang kayak di penjara. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi itu jalan menuju surga. Nah, jadi kalau Allah melarang kita, itu karena Allah jagain kita. Allah Subhanahu wa taala sayang sama hambanya ini. Jadi kalau kita dilarang sama Allah, bukan Allah benci sama kita. Ya, manusia ini mau jahat sama Allah nggak ngaruh kok. Tapi kenapa Allah ngasih tahu ini jangan, ini jangan? Itu jagain kita supaya tidak diganggu setan ini sehingga kita tersesat jalan. Nah, dalam Al-Quran setan ini harus dijadikan musuh karena ini musuh yang nyata. Jadi musuh kita itu adalah setan. Makanya fattakhidhuhu aduwa, jadikan setan itu musuh. Makanya kita dilarang oleh Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti ya langkah-langkahnya setan ini. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu musuh yang nyata. Nah, jadi kalau kita nggak jadikan musuh, itu kita yang salah. Oh, diperintah jadikan musuh, gitu. Nah,
Masih ada waktu Pak ya, dikit ya. Ini kita bahas setan ini serius Pak, karena ini musuh yang hakiki. Kalau kita ini nggak paham dengan strateginya setan, habis Pak kita. Habis ya. Karena lihai sekali. Licik, lihai, pokoknya halusnya itu Pak yang sehingga korban itu nggak terasa. Nah, apa langkah-langkahnya setan? Setan ini garis besar dua Pak caranya. Pertama tadlil. Tadlil itu bikin manusia tersesat jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan jalan, Pak. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah sudah jelaskan semua. Ini jalan menuju surga Allah sudah jelaskan. Ini jalan ke neraka jelaskan. Bahkan Rasulullah SAW di depan para sahabatnya pernah bikin ilustrasi. Itu kan pasir Pak ya, pasir. Kemudian digaris. Garis lurus. Nah ini Shirathul Mustaqim. Di sampingnya Rasul kasih garis-garis bengkok. Inilah jalan-jalan sesat. Nah ini ada jalan yang lurus. Kanan kirinya banyak jalan yang sesat. Nah iblis dengan syaitan ini ganggu kita supaya nggak ikut jalan lurus ini, sehingga belok ke jalan yang sesat itu kerjanya, itu tugasnya. Jadi kita ini siang malam diganggu supaya tidak mengikuti jalan menuju mardhatillah, jalan menuju surga. Ini hakikat yang kita hadapi sehari-hari. Nah kalau kita lupa nggak ngedepin setan, nah itu udah tipu dayanya Pak. Kita dibikin lupa. Gitu. Maka cara menyesatkan ini ada langkah-langkahnya setan itu. Ya. Yang pertama was-was. Ya, godanya itu halus Pak, bisikin. Tapi yang dibisikin itu hati kita, pikiran kita, itu yang dirusak dulu. Diganggu itu. Jadi bukan fisiknya Pak. Pertama kali yang diganggu oleh setan ini hati kita, kalbu kita, dan akal kita. Itu yang diracuni dulu. Kalbunya diracuni dengan keyakinan-keyakinan yang sesat, akalnya diracuni dengan pengetahuan-pengetahuan yang sesat. Maka ada orang pintar tapi untuk kesesatan, Pak. Karena itu diracuni di situ. Ada orang punya kekuatan keyakinan tapi untuk menyesatkan. Nah, itu cara setan yang pertama. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari waswas ini. Dari kejahatan bisikan setan. Setan yang mana? Setan yang mana Pak di situ? Minal jinnati dari setan bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Sebab kemaksiatan itu terjadi itu ada kerjasama Pak. Jadi orang itu diganggu dulu hatinya, pikirannya. Lalu ada prakteknya, implementasinya. Saya kasih ilustrasi dulu sering. Kalau ada orang berzina, itu nggak tiba-tiba, nggak tiba-tiba. Itu ada proses panjang. Jadi diganggu dulu, ganggu, ya. Nah, kemudian kerjasama setan bangsa jin dengan bangsa manusia ini terjadi. Ada laki-laki Pak mau berzina, nggak ada perempuan, bisa nggak? Nggak ada perempuannya, bisa nggak Pak? Zina di pikiran aja Pak. Ya, artinya apa? Itu bukan kejahatan yang dimaksud zina, karena nggak ada lawan jenisnya sih, nggak ada. Karena setan manusianya belum hadir, tapi gangguannya sudah luar biasa.
Lah ini Pak, tembok yang kuat saja jebol Pak kalau sudah begini. Rintangan apa saja lewat Pak. Kalau sudah dikuasai itu. Di orang itu kalau sudah dikuasai setan, sudah diubun-ubun kata orang itu Pak dinasihati nggak mempan. Kasih tahu nggak denger. Karena apa? Hatinya, pikirannya sudah dikuasai. Makanya akalnya nggak berfungsi Pak. Akal sehatnya itu nggak berfungsi. Apa? Kaidah-kaidah umum yang terjadi dalam kehidupan nggak berfungsi. Dan itu banyak terjadi. Loh, istrinya tetangganya itu loh Pak diganggu, itu kan nggak masuk akal. Kalau akal sehat ya, tetangga masih jauh ya, istri temen deketnya sendiri diganggu. Itu akal sehat nggak bisa terima. Tapi terjadi nggak Pak? Karena akalnya kenapa nggak berfungsi? Sudah diganggu, jadi diputar balik oleh setan. Udah nggak ada nilai-nilai. Ya, benar salah itu sudah nggak penting lagi. Maka orang bisa membunuh. Ya, orang bisa membunuh. Orang bilang gelap mata, bukan gelap mata Pak. Ya, hatinya, pikirannya sudah dikuasai oleh setan ini. Sehingga jalan iblisnya itu yang ada di depan matanya. Nah, kalau dikasih tahu itu nantangin Pak. Wih, itu salah itu. Dosa neraka tak tanggungi, ya gitu. Karena sudah gak ada akal sehatnya, akidahnya sudah gak ada. Neraka saja mau dihadapin coba. Nah itu kan sama dengan iblis itu Pak sama Allah. Ya, sama dengan iblis waktu berhadapan dengan Allah SWT. Neraka siap, kata jangan kata kita Pak. Naudzubillah. Nah, jadi manusia itu Pak, kalau kalbunya sudah dirusak, pikiran akalnya sudah dirusak, itu sudah tidak ada lagi ya nilai-nilai yang diindahkan. Ya makanya tadi itu dinasihati nggak mempan, dikasih tahu nggak mau terima, malah ngelawan. Nah gitu kan. Ada nggak Pak anak durhaka sama orang tua dikasih tahu tambah parah? Ada. Karena memang sudah dikuasai. Nah itu hebatnya setan itu. Tapi nanti ada Pak caranya ngelawannya. Ini kita ngomongin setan dulu Pak ya. Ngomong setan dulu supaya kita paham. Nanti cara ngedepinya kita omongin lagi. Oh namanya perang itu ada strategi Pak. Kalau kita perang sama setan nggak ada strategi habis Pak. Kita siapkan nanti cara ngedepinya gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diwaswas ada goyang-goyang gitu ya orang ini, itu dibikin lupa. Dibikin lupa. Sehingga tiba-tiba, lo istrinya baik-baik tiba-tiba dimarahin habis-habisan Pak. Lupa kebaikannya selama ini, dibikin lupa. Seolah-olah ngelihat istri itu jelek aja, nggak ada baiknya. Lupa Pak. Padahal anaknya sudah 5. Itu lupa. Suami dibikin lupa oleh setan atas kebaikan, sehingga di depan dia istrinya itu jelek, sehingga marahnya nggak terkendali. Itu udah dikuasai setan. Itu kalau nggak setan nggak ada Pak. Manusia itu Pak sejahat-jahatnya, kalau nggak diganggu setan itu masih ada orang sebut nurani itu. Ada nurani itu. Makanya terus sadar kadang-kadang, terus tobat. Loh itu manusia hebatnya di situ. Udah nggak karu-karuan gitu, tiba-tiba alhamdulillah minta maaf. Ya maaf ya, saya salah. Loh, itu nyadar Pak namanya. Itu alhamdulillah balik. Manusia ini balik. Ada kekuatan positif yang menguat. Tapi ada yang tambah jahat. Lanjut aja udah nggak ada. Lanjut aja. Nah, itu. Jadi dibikin lupa semuanya.
Nah, orang kalau sudah lupa, karena manusia itu dikatakan manusia, istimewanya itu kan di akalnya ini. Tapi kalau akalnya sudah rusak, nggak berfungsi, ya memang berat masalah. Gitu ya. Nah, jadi ganggunya itu dasar, Pak. Jadi hatinya diwaswas gitu ya, akalnya dibikin lupa. Gitu. Jadi, lalu masuk lagi di situ. Kalau orang itu sudah lupa, itu dibikin melihat sesuatu itu terbalik. Yang jahat, yang maksiat itu dibikin indah dan menyenangkan oleh setan. Dibikin, Pak, itu. Akhirnya orang itu tambah semangat, jahatnya tambah semangat karena dibikin baik, dibikin indah oleh setan. Padahal akal sehatnya kalau balik berfungsi, Pak, itu bertentangan sama sekali. Nah, ini lagi rame, Pak. Pertanyaannya begini, kenapa orang senang judi? Kenapa orang senang judi? Karena dikasih harapan, Pak, di situ. Dikasih harapan. Padahal dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah larang. Nah, yang dilarang Allah itu pasti rusak kan. Tapi oleh setan dibikin tertarik orang. Dikasih harapan. Lah kamu nyari rezeki susah. Itu kan? Ini 100.000 dapat 10 juta. Jadi baru digodain angka-angka aja udah. Karena lupa bahwa itu dilarang oleh Allah. Lupa, Pak, di situ. Padahal kalau ingat itu larangan Allah, ya sudah, orang beriman kalau dilarang Allah ya berhenti. Karena itu pasti rusak. Pasti rusak. Jadi dibikin lupa semua. Terus semuanya, makanya kata setan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinna lahum, ya. Jadi dibikin indah gitu oleh setan itu. Dunia ini dibikin senang, indah, menyenangkan semua. Jadi nggak penting lagi nilai-nilai rambu-rambu itu. Nah, itu gangguan setan. Nah, kalau sudah begitu dikasih janji palsu oleh setan, janji palsu, ya kan? Nih, kamu ini ngelihat istri dari depan begitu, belakang begitu, samping juga begitu. Tuh di luar ada yang muda, ya kan? Yang lain daripada yang lain, gitu kan? Setan itu pintar sekali, Pak, itu. Terus kalau kamu bisa sama dia akan bahagia, akan ini, macam-macam. Dikasih itu semua itu. Ya. Kalau kamu dapat harta itu nanti kamu bisa begini-begini. Kalau kamu punya jabatan itu bisa begini-begini, dikasih dulu, Pak, itu janji-janji. Tapi bukan janji yang baik gitu, Pak. Janji yang akhirnya apa? Orang itu ya bohong, Pak. Udah kalah sama setan. Nah, itu saya kasih contoh nih, Pak. Orang lagi kampanye itu kan enak ya. Ini contoh, Pak. Nggak usah yang kemarin kampanye nggak usah enak, Pak. Ini contoh. Kalau janji ini enak nggak ya? Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Faktanya gimana, Pak? Iya, lu itu tipu dayanya itu begitu, supaya orang ini ngikuti. Nah, supaya manusia itu ikut setan, itu dikasih janji-janji palsu itu nggak beneran. Jadi calon itu setan ya? Oh, saya nggak ngomong setan, saya ceritakan kerjanya setan itu begitu, cara kerjanya itu begitu, Pak. Itu sudah jadi SOP-nya setan itu. Janji-janji palsu itu udah biasa.
Makanya Pak, dalam Islam itu diancam betul sama Allah. Nah, itu sampai inilah cirinya orang munafik. Kalau janji itu tidak menepati. Nah, orang munafik kan berat, Pak. Itu kata Rasul begitu, cirinya itu begitu. Makanya orang jujur itu, Pak, ngelawan setan bukan ngelawan siapa-siapa. Berat, Pak. Karena berhadapan dengan setan. Itu berat. Nah, makanya nggak mudah. Nah, tapi nanti ada caranya, Pak. Ini kita ngomongin setan dulu ini. Biar kita caranya ngedepin setan. Ini kayaknya sesi sendiri, Pak, ya. Ya, ngedepin setan sesi sendiri. Supaya kita punya bekal, Pak. Masa mau perang nggak punya senjata? Ya, masa mau perang nggak punya strategi? Ya kalah, Pak. Kalau perang ya pakai senjata. Gimana senjata ngelawan setan? Harus punya. Harus ada strategi. Kan licik sekali. Nah, kalau janji palsu sudah, akhirnya tipu daya. Tipu daya itu apa, Pak? Jadi orang itu ya diomongin. Gini, saya kasih ilustrasi. Orang kalau mau nipu, ngomongnya manis nggak, Pak? Oh, iya. Ya kalau mau nipu itu pasti manis. Iya, mau. Pokoknya mempengaruhi orang mau nipu itu pasti manis, Pak. Ya supaya orang itu kehilangan semua yang dimilikinya. Mau prinsip, mau ilmu, mau apa itu habis semua. Dipengaruhi dengan omongan-omongan yang manis itu. Itu kerjanya setan. Jadi kalau menghibur itu Masya Allah. Ya, nah ini juga dalam Al-Quran menjadi cirinya orang munafik itu apa? Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Orang itu, Pak, kalau dengerin omongannya itu kayak kayu yang ditaruh itu, Pak, enggak gerak itu. Saking tertariknya itu. Jadi ini ilmu juga, Pak. Kalau Bapak ini dijanjiin orang ngomong manis-manis macam-macam itu, ini hati-hati nih. Karena orang itu kalau benar itu nggak usah muter-muter, Pak, nggak usah. Ya tujuannya apa? Nih, praktis. Karena nggak mau nih, ya ngomongnya singkat. Tapi orang nipu itu muter-muter dulu. Ya, itu cara ya. Nah, kalau sudah begitu, orang sudah coba ya, sudah diganggu hatinya, udah lupa. Udah tergiur janji-janji palsu, sudah terbawa oleh tipu daya, akhirnya menemukan jalan yang benar banyak hambatan, semakin jauh gitu, dihalang-halangi. Nah kerjanya setan itu, ini orang mau tobat diganggu lagi, mau sadar diganggu lagi. Manusia itu punya kekuatan positif, Pak. Pelajaran kita yang lalu, malaikat itu kekuatan positif. Manusia diganggu setan nggak ridho juga mereka, bantu kita juga. Tapi begitu kita ingat diganggu lagi, kita ingat dihalang-halangi lagi. Karena kerjanya setan itu menghalang-halangi orang untuk sadar, untuk ingat, untuk kembali. Itu. Jadi diganggu tambah parah begitu. Nah kalau sudah begitu, diciptakan dalam kehidupannya itu mulai ada permusuhan ya, satu sama lain. Nah kalau sudah begitu habis, Pak, semuanya dikacau. Nah itu contoh yang paling bagus ya, Al-Quran menyebutkan langsung, Pak, ya, judi itu salah satunya menimbulkan permusuhan. Akibat dari judi itu kalau Al-Quran mengatakan salah satunya menimbulkan permusuhan satu sama lain, adawah, permusuhan. Dan itu dibikin. Nah, itu dibikin dramanya oleh setan ini. Ya, Pak. Jadi jangan heran kalau orang jadi pengusaha jalan yang ngikuti setan, nanti dia akan berantem sama mereka. Ini orang penguasa kalau ngikutinya jalannya dapatnya karena setan,
Nanti ketika dapat kekuasaan mereka berantem, dibikin berantem sama mereka. Jadi orang-orang yang ngikutin setan ini diadu lagi sama pengikutnya supaya cepat habis gitu, supaya cepat habis dan akhirnya kalah. Nah itu makanya kita ini Pak, kalau diadu, ya orang Islam kok disuruh berantem itu gangguan dari sono Pak. Nah biasanya orang Islam yang suruh berantem ini mukadimahnya udah panjang Pak, gangguan setannya udah panjang, ya dibikin suudzon, dibikin macam-macam itu, waktu memuncak suruh berantem. Ngeri Pak ya, ngeri Pak, jadi bisa bunuh-bunuhan. Makanya ada kakak adik bisa bunuhan. Ngeri, kalau manusia sudah dikuasai. Nah itu, baik. Nih sampai di sini Pak ya. Ini alhamdulillah ini ngomongin setan semangat. Ya, ya harus semangat, musuh kita yang nyata masa kita, supaya kita nggak tertipu lagi. Ya, nah lebih semangat lagi insyaallah dalam pertemuan. Tadinya mau kita selesaikan Pak, tapi waktu juga ya. Nanti udah panjang, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita bahas langkah-langkah strategis menghadapi musuh bebuyutan setan ini. Ya, apa strateginya, apa senjatanya supaya kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita bisa mengalahkan iblis, mengalahkan setan ini, artinya kita mendapat bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ngikuti jalan yang lurus, ya tidak ngikuti jalan yang bengkok, yang sesat. Jazakumullah khair, walafu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.